Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar dan penerapannya. Nah, gerak melingkar pasti sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, misalkan seperti roda yang berputar, dan yang lebih besar lagi yaitu seperti bumi mengelilingi matahari atau bumi melakukan revolusi. Oke, yang pertama kita akan melihat besaran-besaran apa saja yang akan kita pelajari pada materi gerak melingkar kali ini. Oke, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu satu putaran itu memiliki nilai sudutnya sebesar 360 derajat. Satu putaran penuh 360 derajat. Kemudian satu putaran itu juga bernilai sebesar 2pi radian. Yang mana besarnya 2pi dari sini. Nah, jika kita berputar dari sini, ini 1pi, kemudian dari sini ke sini lagi 1pi. Jadi jika dijumlahin maka dia akan mendapatkan 2pi, sehingga satu putaran tersebut bernilai 2pi radian. Dan nilai 1pi sebesar 180 derajat. Nah, ini dia sebesar 180 derajat. Sehingga dari 0 derajat menuju 180 itu bernilai pi. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus Anda ingat. Satu putaran sebesar 2pi radian dan sebesar 360 derajat. Oke. Yang pertama, besaran yang harus kita ketahui adalah periode disimbolkan dengan T besar dan frekuensi disimbolkan dengan F kecil. Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dalam satu kali putaran, atau bisa kita rumuskan dengan matematisnya waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran. Nah, jadi periodenya berapa? T per N. Nah, bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi adalah jumlah putaran yang dilakukan dalam selang suatu waktu. Jadi frekuensi adalah jumlah putaran dalam persatuan waktu. Jadi periode T per N, F sama dengan N per T. Ini rumusnya. Kemudian bagaimana hubungan T dan F? Nah, hubungan periode dan frekuensi ini kita lihat dari rumus bisa kita peroleh F sama dengan N per T. Sehingga jika kita masukkan, nah nanti kita akan memperoleh seperti ini. T periode sama dengan 1 per F. Jadi periode tersebut sebesar seper frekuensinya. Kemudian frekuensi pun langsung kita pindahin secara matematisnya. Frekuensi sama dengan 1 per T. Jadi inilah hubungan antara T dan F. Kemudian T ini, periode ini memiliki satuan sekon sama dengan waktu. Namun ini periode dan waktu itu berbeda. Kemudian frekuensi memiliki satuan hertz. Nah, itu dia. Jadi frekuensi hertz, periode S. Oke, besaran berikutnya. Dalam gerak, dinamika gerak, kita telah belajar yang namanya GLB, GLBB, dan kali ini kita akan belajar GM atau gerak melingkar. Dan kemudian kita menulisnya GM, gerak melingkar. Nah, pada saat GLB atau GLBB, kita mengenal dengan satuan atau besaran. Besaran adalah jarak S, kemudian ada satu besarannya lagi V, kecepatan, A, percepatan. Ini adalah jarak, kecepatan linier, percepatan linier atau kecepatan dalam gerak lurus. Nah, kemudian kalau di gerak melingkar kita akan mengenal namanya yang sama kedudukannya. S ini jarak, kalau di gerak melingkar namanya sudut atau posisi sudut. Kemudian jika di GLB atau gerak lurus itu kita belajarnya V, kecepatan linier, di gerak melingkar maka dan namanya omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Kemudian ada lagi percepatan linier, dan di GM atau gerak melingkar kita mengenal namanya percepatan sudut. Nah, ini nih perbedaannya. Hanya simbolnya saja dan penyebutannya saja. Kemudian untuk mencari jarak pada gerak lurus beraturan ini, jika kita hubungkan dengan gerak melingkar, maka jarak sama dengan theta dikali r.
Kemudian V kecepatan linearnya omega kali R, dan percepatan linearnya sebesar alfa kali R, dan omega itu bisa kita rumuskan 2πf. Jadi rumus ini harus Anda ingat. Jadi S sama dengan theta per R sampai omega ini. Rumus ini harus diingat, sudah di luar kepala. Nah, R ini apa? Nah, R ini adalah jari-jari titik pusat dari lingkaran gerak melingkar dari suatu benda tadi. Nah, ini dia. Nah, ini titik pusatnya, berarti ini adalah jari. Nah, mana yang dikatakan dengan omega, alfa, dan kecepatannya tadi? Nah, ini dia. Jika benda tersebut melingkar, berada pada posisi di sini, V di sini mengarah ke kanan. Berarti V tegak lurus terhadap jari-jarinya, dia tegak lurus terhadap jari-jari. Kemudian jika dia berada posisi di sini, maka dia akan lurus karena V adalah kecepatan linear atau kecepatan pada gerak lurus. Dan kemudian di sini ada yang namanya lagi omega. Nah, ini dia omega, berarti adalah kecepatan sudut. Nah, ini dia kecepatan sudut. Kemudian bagaimana dengan percepatan sudutnya? Nah, percepatan sudutnya juga mengikuti meningkat. Kemudian satuan-satuan dari GM ini atau gerak melingkar ini tidak jauh beda dengan gerak lurus gerak aturannya. Kalau S itu jarak meter, V kecepatan linear meter per sekon, percepatan linear meter per sekon kuadrat. Untuk di gerak melingkar kita mengenal dengan posisi sudut, itu satuannya rad atau radian. Kemudian kecepatan sudut atau omega itu satuannya adalah rad per sekon. Kalau di sini kecepatannya meter per sekon, di gerak melingkar rad per sekon. Kemudian percepatan sudut. Nah, sama di sini meter per sekon kuadrat, kalau di sini rad per sekon kuadrat. Jadi rad dan meternya saja yang dibagi gerak melingkar. Nah, selain itu, besaran berikutnya adalah percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini diperoleh ketika benda tersebut dalam keadaan bergerak melingkar, yang mana percepatan sentripetal ini percepatan yang menuju ke pusat, berarti percepatannya menuju ke pusat. Nah, akibatnya percepatan ini dirumuskan V kuadrat per R karena dipengaruhi oleh jari-jari dan kecepatan linearnya. Ini AS adalah simbol dari percepatan sentripetal, V kecepatan linear, kemudian R adalah jari-jari lingkarannya, seberapa besar lingkaran yang dibuat oleh benda yang sedang bergerak tersebut. Akibatnya menimbulkan adanya gaya sentripetal. Nah, mana gaya sentripetal? Nah, gaya yang arah menuju ke pusat lingkaran. Nah, ini gaya sentripetal. Gaya ini bisa kita kaitkan dengan hukum Newton, yang mana hukum Newton F sama dengan massa dikali percepatan. Karena di sini gerak melingkar maka percepatannya adalah percepatan sentripetal, percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Nah, ini ya, maka F sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Kemudian gaya itu jika kita substitusikan yang ini, nah maka F sama dengan massa dikali V kuadrat per R. Dan inilah besaran-besaran yang akan dan yang harus kita pahami pada materi gerak melingkar. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Oke, sebuah benda bermasa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal gerak benda tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita buat apa yang telah diketahui dalam soal. Pertama, massa. Nah, massa benda tersebut sebesar 1 kg. Kemudian dikatakan lagi kecepatan sudut 120 rpm. Apa yang dikatakan dengan rpm? Nah, rpm adalah rad per menit.
Nah, ini per menit. Ingat, satuan baku dan satuan SI-nya adalah per sekon, berarti FPS. Nah, bagaimana kita menentukannya agar dia menjadi 1 per sekon? Nah, nanti kita bahas di bagian sini. Kemudian R, jari-jari putaran benda adalah 2 meter, berarti jari-jari putarannya adalah sebesar 2 meter. Kemudian yang ditanya, berapakah percepatan sentripetal dan gaya sentripetal benda tersebut? Berarti AS dan FS, percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Nah, AS rumusnya ini. Nah, berarti kita membutuhkan V, kecepatan linear. Bagaimana kita menentukan kecepatan linear? Nah, kita bisa tentukan kecepatan linear dari omega atau kecepatan sudut yang telah diketahui. Karena di sini masih RPM, nah kita ubah dulu biar dia menjadi per sekon, per sekon. Nah, 120 RPM. Nah, karena dalam satu radian itu, rotasi itu memiliki nilai 2 pi, nah, yang ini tadi satu putaran 2 pi, maka kemudian menit, 1 menit sebesar 60 sekon. Nah, kita kalikan dengan ini rotasi, ini per waktunya, 120 kali 2 pi dibagi 60. Jadi kita peroleh omega kecepatan sudut 4 pi rad per sekon. Sehingga kita bisa substitusikan ke V untuk mencari VAS. Nah, V omega kali R, omega sudah ketahui 4 pi kali 2, 8 pi. Kemudian langsung kita substitusikan AS, V-nya 8 pi kuadrat. Nah, R sebesar 2. Berarti jika kita kuadratkan 8 kali 8 64 pi kuadrat per 2. 64 bagi 2 32 pi kuadrat. Nah, kemudian bagaimana dengan gaya sentripetalnya? Gaya sentripetal rumusnya S sama dengan M kali AS. Karena AS sudah ketahui, kita nggak usah lagi menggunakan rumus yang panjang yang ini. Jadi AS sebesar 32 pi. Fs sama dengan 1 kali 32 pi kuadrat. Jadi gaya sentripetal sebesar 32 pi kuadrat Newton. Ingat, karena dia gaya, berarti satunya adalah Newton. Nah, ini dia. Oke, Bapak rasa cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Karena materi ini juga tidak terlalu banyak dan Ananda juga diharapkan mencari referensi-referensi lain sehingga bisa menunjang pembelajaran materi gerak meningkat hari ini. Oke, setelah ini kita akan ada latihan. Kemudian latihan tersebut silakan Ananda kerjakan sehingga Ananda bisa paham. Kalau jika tidak paham, Ananda silakan bertanya. Nanti jika ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan sama-sama di grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.